Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang video modul 5 di mana ada dua pembahasan. Yang pertama itu penerapan template third party dan yang kedua ada CRUD pada data pelanggan. Penerapan template third party ini merupakan penerapan yaitu vault template ke Laravel. Informasinya lebih lengkap terkait vault yang dapat dilihat pada link GitHub. Ini merupakan link GitHub yang disediakan. Pada langkah 1 kita disuruh terlebih dahulu untuk mendownload template. Ini sudah saya download dan saya masukkan pada Visual Studio Code ini. Setelah itu kita disuruh untuk mengekstrak Laragon sehingga foldernya sebagai berikut. Sudah saya lakukan. Dan akan muncul ini. Seperti ini. Setelah itu, pada langkah 2 kita disuruh untuk kembali ke project kita. Lalu kita membuat folder baru pada public. Pada public disuruh membuat folder baru bernama asset admin. Sudah saya buat. Dan lalu copy image, CSS, JS dan vendor pada template yang sudah kita download tadi. Di sini diambil di sini, lalu ditarik ke sini. Setelah itu buat folder baru dengan nama admin pada resource view. Dari sini sudah saya buat ini admin. Terus kita akan mengambil salah satu page yang tersedia pada template untuk dijadikan halaman awal sehingga kembali ke folder class. Disuruh kembali lagi ke folder yang sudah kita buat tadi. Lalu pada page foldernya yang bagian dashboard, yang bagian ini di Ctrl A. Lalu dipindahkan pada admin dashboard. Bagian ini. Ini sudah saya masukkan. Lalu pada basic controllernya dibuat admin dashboard. Ini kita buat dashboard controller terlebih dahulu. Saya sudah membuat dashboard controller. Lalu saya ubah bagian public function index-nya dengan return view admin dashboard. Root-nya sudah saya buat juga. Bagian root. Ini sudah saya buat pula dashboard controller dengan name dashboard. Pada asset admin kita disuruh untuk mengubah seluruh CSS menjadi asset admin, CSS, vault sama CSS. Pada bagian dashboard cari bagian ini sudah saya ubah menjadi asset admin. Ini
Lalu pada image sudah saya buat juga. Yang awalnya seperti ini, saya ubah menjadi seperti ini. Lalu pada bagian vendor sudah diubah. Ada 3 yang diubah. Jika sudah, maka akan tampil dashboard seperti ini. Tampilan dashboardnya. Ini sudah saya edit pengubahan warnanya juga. Silakan reflect nav pada sinebar. Jadi di sini bar menu ini sudah ditambahkan. Lanjut pada langkah 1, model migration, di mana kita membuat modul CRUD untuk data pelanggan. Pertama kita disuruh untuk membuat migration table pelanggan. Akan muncul seperti ini. Ada database, Terus kita disuruh untuk menyalin kode ini dan sudah saya masukkan ke sini pada migration. Terus disuruh menjalankan perintah PHP Artisan pada Migrate. Sudah dijalankan. Lalu tabel akan dibuat baru dengan nama secara otomatis dengan nama pelanggan. Langkah kedua disebut setup primary key, label, dan field label kolom, di mana setelah tabel pelanggan berhasil dibuat, selanjutnya ialah membuat model pelanggan yang akan menjadi jembatan dalam melakukan aksi ke database. Kita jalankan perintah ini, lalu akan terbuat model pelanggan. Lalu kita disuruh, nanti akan tampil seperti ini, maka kita disuruh untuk mengganti tampilan menjadi ini, sudah saya ganti juga. Pada langkah ketiga yaitu setup controller pelanggan, di mana kita disuruh membuat resource controller pelanggan yang akan menjadi logika bisnis dalam pemanggilan model dilakukan. Sebelum itu kita melakukan jalankan dulu terlebih dahulu di terminal, yaitu PHP Artisan Make Controller pelanggan controller. Ini sudah saya lakukan dan sudah terbuat pelanggan controller ini. Ini artinya sudah berhasil. Lalu pada indeks itu kita disuruh untuk menambahkan ini, sudah saya tambahkan juga. Terus pada root-nya, pada bagian web juga ditambahkan root get pelanggan pada baris 26 sudah saya tambahkan. Terus perhatikan pada pemanggilan view admin pelanggan index menunjukkan pada folder admin terdapat folder baru bernama pelanggan, lalu di dalam folder tersebut terdapat file index. Pada view disuruh membuat pada adminnya ditambahkan folder pelanggan dan disuruh folder file index.
sudah dibuat juga. Copy pada dashboard tadi view-nya yang sudah kita buat dan kita ubah, terus kita copy dan kita masukkan ke file index, sudah dilakukan juga. Lalu disuruh perhatikan pada kode ini dihapus, sudah saya hapus itu pada navbar. Nah, ini sudah tidak ada. Lalu silakan hapus kedua tag tersebut. Sudah saya hapus. Ini sudah saya hapus. Lalu tampilannya akan ringkas seperti ini. Yang awalnya tampilannya itu akan tampil seperti ini, banyak pada bagian navnya. Jika dihapus, dia tinggal dua, yaitu dashboard sama pelanggan. Selanjutnya itu sudah saya lakukan. Selanjutnya langkah terakhir, langkah 4, yaitu setup UI dan from create. Kita akan menambahkan menu pelanggan pada sidebar, salin kode ini, lalu paste pada bagian ini. Sudah saya lakukan. Tadi kan bagian ini dihapus, lalu disalin ke sini. Terus hapus kelas aktif pada nav item milik dashboard sehingga tampilan sidebar akan terlihat seperti ini. Terus pada bagian aktif, nah kalau misalnya dia pada view pelanggan itu aktif dan pada dashboardnya itu dinonaktifkan. Dapat tampilan dashboard itu dimatikan atau dihapus. Lakukan hal yang sama pada dashboard. Kalau pada dashboard itu yang aktif bagian dashboard. Ini. Oke, nih yang aktif tuh tampilan dashboard, sedangkan pada pelanggannya itu tidak aktif. Terus kita disuruh untuk kode ini, lalu paste ke halaman pelanggan tepat di bawah tag nav pada pelanggan. Ini sudah saya tambahkan pada navnya. Joystick ini sudah saya tambahkan juga. Lakukan beberapa perubahan. All order Europe ini sudah data pelanggan, sudah sesuai. Selanjutnya kita masuk ke langkah keempat, yaitu setup UI dan from create, di mana kita disuruh menambahkan menu pelanggan pada bagian sidebar. Disalin dulu kode ini, lalu paste ke bagian di bawah sidebar ini. Kita paste yang nav itemnya itu sudah saya lakukan pada ini. Sudah menu pelanggan.
Nih. Lalu pada dashboard itu dibuat aktif, sedangkan pada pelanggan itu dibuat atau dihapus, tidak digunakan aktif. Begitu juga pada bagian pelanggan, pada bagian dashboard itu dibuat tidak aktif, sedangkan pelanggannya aktif. Ini bagian dashboardnya dihilangkan aktifnya. Terus kita disuruh untuk menambahkan branch label dan tombol tambah data. Ini sudah saya salin kodenya. Lalu kita ke halaman pelanggan index, tepat di bawah tag close nav, pastikan. Ini nih bagian ditandai dengan navbar. Nah, di bawah navbar top ini dipastikan. Ini sudah saya paste. Lalu data pelanggan di all order diubah jadi data pelanggan. Pelanggan sudah saya ubah. Terus warna ini sudah saya ubah juga menjadi ini text white. Ya, ini sudah diubah. Nih sudah diubah. Terus root pelanggan sudah saya ubah juga jadi ini yang awalnya href pagar. Terus pada root sudah ditambahkan juga root pelanggan create. Ini sudah saya tambahkan. Pada bagian dashboard juga gitu, diubah juga. Lalu pada nomor 3 saat klik tambah data pada halaman kosong akan tampil function create, di mana pelanggan controller belum disesuaikan, maka kita akan ubah dulu bagian pelanggan itu ditambahkan return view admin pelanggan create. Setelah itu pada view create atau pelanggan sama pelanggan itu diubah bagian data pelanggan jadi tambah data. Ini sudah saya ubah tambah data tambah data pelanggan. Terus list seluruh pelanggan menjadi from data pelanggan baru. Maka akan muncul seperti ini. Terus silakan search general information. Terus silakan copy paste create berada pada berikut. Ini sudah saya lakukan juga. If class row ini lalu pastikan kode di atas pada bagian ini. Ini sudah saya copy.
maka akan tampil seperti ini. Terus pada pelanggan itu dibuat, ini sudah saya buat root pelanggan, terus metodenya post, lalu menerapkan CSRV. Nah, kita langsung coba saja. Ini merupakan tampilan dari dashboard web yang sudah kita buat. Jika ini ada dashboard, pada bagian kepentingan dashboard, lalu kalau diklik pelanggan itu akan tampil data pelanggan, dan ini yang bagian hitam ini yang aktif, sedangkan bagian dashboard ini tidak aktif. Terus ini sudah ke halaman kepentingan pelanggan, terus tambah data, isi rendernya isi juga. Jika diklik simpan itu sudah tampil ini, berarti ini sudah dimasukkan ke controller, data sudah masuk ke controller. Nah, dari awal juga bisa. Nah, di sini kita masukkan yang true, akan tampil bagian home awal. Terus diklik dashboard itu akan muncul bagian dashboard rekeningnya. Pada pelanggan akan muncul penambahan data pelanggan. Ini tambah data. Saat kita isi itu data akan tersampaikan ke controller. Sekian video dari saya, maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.